Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai zooplankton, yaitu filum Cnidaria. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delia Novitasari dan rekan-rekan saya. Nama saya Dewi Stianingrum. Nama saya Siti Nur Hasanah. Saya Zayana. Nama saya Muhammad Fauzi. Di sini terdapat 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua karakteristik, yang ketiga sistem metabolisme, yang keempat klasifikasi, yang kelima penyebaran, dan yang keenam peran. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian Cnidaria adalah filum Cnidaria atau Solenterata berasal dari bahasa Yunani yaitu solenteron yang berarti rongga. Cnidaria hidup di perairan air tawar atau laut serta mampu hidup secara soliter atau berkoloni. Hewan ini dapat hidup menetap atau sesil atau berenang bebas. Filum ini dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan bentuk yang dominan dalam siklus hidupnya, yaitu hidrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Hidrozoa terdiri dari sebuah kelompok beraneka ragam yang terdiri dari semua Cnidaria air tawar dan beberapa spesies air laut. Sedangkan Scyphozoa adalah ubur-ubur dan Anthozoa terdiri dari anemon laut, koral, dan pena laut. Yang kedua ada karakteristik. Karakteristik Cnidaria yang pertama yaitu seluruhnya akuatik, kebanyakan hidup di laut, hanya sedikit di air tawar. Selanjutnya, simetri radial atau simetri bilateral mengelilingi aksis longitudinal dengan ujung oral dan abural. Tidak mempunyai kepala yang jelas. Ketiga, mempunyai 2 tipe individu yaitu polip dan medusa. Keempat, eksoskeleton atau endoskeleton dari kitin, kalsium atau komponen protein. Yang kelima, tubuh dengan 2 lapisan yaitu epidermis dan gastrodermis dengan lapisan mesoglea atau bersifat hipoplastik. Ada juga dengan lapisan mesoglea yang mengandung sel dan jaringan penghubung atau ektomesoderm pada beberapa anggota yaitu bersifat triploblastik. Yang keenam ada rongga gastrovaskular atau sering bercabang atau terbagi oleh septa dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Tentakel selalu mengelilingi mulut atau bagian oral. Selanjutnya, mempunyai sel penyengat atau nematosis dalam epidermis atau gastrodermis atau keduanya. Nematosis banyak terdapat pada tentakel, biasanya membentuk lingkaran. Kemudian jaringan syaraf dengan sinaps simetri dan asimetri dengan beberapa organ sensori. Selanjutnya, sistem otot atau epiteliomuskular tip. Kemudian reproduksi aseksual dengan tunas pada polit atau aseksual pada polip dan medusa. Menosiolus atau kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau dioeceus atau kelamin terpisah larvanya planula. Kemudian tidak mempunyai sistem ekskresi dan respirasi dan tidak mempunyai koleom. Bentuk tubuh dari Cnidaria, salah satunya ada bentuk polip. Tubuhnya berbentuk tabung dengan mulut di satu ujung yang dikelilingi oleh tentakel. Yang kedua ada bentuk medusa yang tubuhnya berbentuk lonjang atau payung. Mulutnya terpusat pada bagian konkav atau bagian cekungnya. Yang ketiga ada nematocytes yang berbentuk kapsul kecil yang tersusun atas materi mengandung kitin dan mengandung filamen yang memanjang dari ujung kapsul. Yaitu sistem metabolisme. Cnidaria mendapat makanan dengan berbagai cara, yaitu predasi atau berburu mangsa, menyerap zat organik yang larut di air, menyaring partikel makanan di air, dan mendapatkan nutrisi dari alga simbiotik di dalam selnya. Cnidaria menggunakan knidositnya untuk melumpuhkan mangsanya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut menggunakan tentakelnya. Cnidaria mengalami reproduksi dengan daur hidup antara bentuk polip dan medusa. Pada Scyphozoa dan Cubozoa
Larvanya berenang sampai mendapat tempat yang cocok untuk menempel. Kemudian larva tumbuh menjadi polip. Peristiwa bergantinya cara reproduksi dari seksual ke aseksual atau sebaliknya disebut metagenesis. Yang selanjutnya yaitu Cnidaria tidak punya organ pernafasan, tapi bernafas lewat kedua lapisan sel dengan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke sekitarnya. Beberapa Cnidaria yang bersimbiosis dengan alga fotosintetik dapat mengalami kelebihan oksigen yang berakibat fatal sehingga mereka memproduksi antioksidan untuk menetralisir oksigen yang berlebih. Yang selanjutnya ada klasifikasi dari Cnidaria. Cnidaria merupakan salah satu plankton atau merupakan hewan yang termasuk dalam kingdom Animalia yang memiliki 4 kelas filum, yaitu yang pertama ada Hydrozoa yang bersifat soliter atau bisa pun berkoloni, ditemukan di laut dan air tawar, berbentuk polip dan medusa. Reproduksi polip secara aseksual dan medusa secara seksual. Polip tanpa mesentrit dan medusa dengan velum. Contohnya ada Hydra, Obelia, Physalia, Plumeria, dan Tubularia. Yang kedua ada kelas Schizopoa. Hidup secara soliter, tahap polip mereduksi atau tidak ada. Medusa tanpa velum. Mesoglea kebanyakan tebal dengan tepi payung dengan 8 organ perasa, diameter 2-40 cm, kebanyakan di laut terbuka dan beberapa ditemukan pada kedalaman 3000 meter di bawah permukaan air laut. Yang salah satunya adalah Aurelia. Yang ketiga ada Cubozoa, yang hidupnya secara soliter. Medusa merupakan fase dominan pada polip mereduksi. Penampang transversal menunjukkan medusa berbentuk segi 4 dengan tentakel ditemukan pada masing-masing sudutnya. Dasar tiap tentakel berdiferensiasi menjadi pipih disebut dengan pedalium, contohnya ada Tripedalia. Yang keempat ada Anthozoa, sering disebut flower animal dikarenakan bentuknya seperti bunga. Semuanya bentuk polip, tidak ada yang medusa, hidup di laut dalam atau dangkal, tropis sampai kutub, hidup secara soliter atau berkoloni, kebanyakan memiliki skeleton atau tulang rangka, yang memiliki 3 subkelas yaitu Zoantharia, Aligonaria, dan Ceriantipatharia. Dari 3 subkelas tersebut, contoh dari subkelas Zoantharia yaitu Metridium acropora, dari subkelas Aligonaria Datobipora musica, subkelas Ceriantipatharia. Yang selanjutnya ada merupakan subkelas yang terakhir daripada filum penyebaran Cnidaria di Indonesia. daripada filum Secara kelas umum, Anthozoa pada penyebaran Cnidaria. film Cnidaria di Indonesia banyak ditemukan di daerah timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Bali, NTT, dan NTB. Di daerah ini, karang dapat tumbuh dengan baik karena wilayah ini dilalui oleh arus lintas Indonesia yang memungkinkan air jernih dari Pasifik mengalir secara kontinu. Di daerah ini, karang dapat tumbuh dengan baik karena wilayah ini dilalui oleh arus lintas Indonesia yang memungkinkan air jernih dari Pasifik yang mengalir secara kontinu. Untuk selanjutnya yaitu peran Cnidaria. Yang pertama, Cnidaria itu bisa berperan sebagai pembentuk ekosistem terumbu karang. Terus yang kedua yaitu juga dapat berperan sebagai tanaman hias atau hewan hias di akuarium laut hingga diekspor ke negara-negara luar. Yang ketiga yaitu untuk dikonsumsi dan diperdagangkan sebagai ubur-ubur asin. Contohnya yaitu jenis Scyphozoan. Yang keempat yaitu kerangka koral dapat digunakan sebagai material bangunan untuk pembuatan semen. Yang kelima, kerangka Cnidaria juga dapat dibuat untuk berbagai hiasan maupun berbagai kerajinan. Yang keenam yaitu hewan ubur-ubur yang banyak di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk dibuat sebagai tepung, kemudian diolah menjadi kosmetik untuk bahan kecantikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.